Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di acara Anak Tangguh Berkisah. Sehat, teman-teman. Baiklah, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pekan ini saya yang akan memandu acara Anak Tangguh Berkisah ini. Perkenalkan, nama saya Rofa Syauki Jais Al-Fatih. Biasa dipanggil Uki. Asal dari kota Sukabumi. Saat ini saya level 1 di sekolah Anak Tangguh. Tangguh Berkisah kali ini akan disampaikan oleh Kak Muhammad Aferos Muntas. Siswa SD level 1 dengan judul Abu Hurairah, pemilik kucing. Dan perawi hadis yang banyak. Assalamualaikum Aferos, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mohon perhatikan teman-teman peraturan di ruang berkisah ini. Saat pemateri menyampaikan, mohon di-mute. Setelah selesai pemateri menyampaikan kisah, peserta boleh mengajukan pertanyaan dengan raise hand. Setelah host mempersilahkan, maka buka mute-nya ya, dengan menyebut nama, kota asal, dan level berapa. 3. Teman-teman menjaga adab menuntut ilmu ya, dan mematuhi peraturan yang ada. Baiklah teman-teman, sudah saatnya pemateri menyampaikan kisahnya. Apakah Aferos sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Silakan Aferos. Assalamualaikum teman-teman. Gambar tengah taman. Apa kabar teman-teman? Jawabnya jangan di chat ya. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Aferos. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada asap ditutup kain basah. Sudah siap dengerin kisah? Abu Hurairah berarti si pemilik kucing. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Semasa kecil, beliau mengembala kambing milik keluarga dan kerabatnya. Beliau bermain bersama kucing di sela-sela mengembala. Siang berlalu, malam pun tiba. Beliau meletakkan kucing kesayangannya di atas pohon. Setelah itu, beliau pulang ke rumah. Ini
adalah kebiasaan beliau hingga memperoleh julukan Abu Hurairah. Asal-usul Abu Hurairah ad-Dausi berasal dari kabilah Daus di Yaman. Kabilah Daus adalah di kabilah Daus ada seorang sahabat bernama Tufail bin Amru ad-Dausi. Tufail pernah bertemu Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tufail mendakwahkan agama Islam kepada kabilahnya. Namun tidak ada satupun yang menerima Islam di kabilah Daus kecuali Abu Hurairah. Pada tahun 7 Hijriah, Abu Hurairah memutuskan untuk pergi meninggalkan kota asalnya. Saat itu Abu Hurairah berusia 26 tahun. Beliau memutuskan hijrah ke kota Madinah. Rasulullah dan para sahabat yang ikut berperang tiba di kota Madinah setelah waktu subuh. Setelah sholat 2 rakaat dan menemui sahabat lainnya, Rasulullah melihat Abu Hurairah. Rasulullah bertanya, "Dari mana engkau?" Abu Hurairah menjawab, "Aku berasal dari Daus." Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku dahulu tidak melihat bahwa ada seseorang di Daus yang memiliki kebaikan." Keputusan berhijrah membuat Abu Hurairah kehilangan hartanya di Yaman. Beliau adalah pendatang baru di Madinah dan tergolong sebagai orang miskin. Namun, para tamu Allah di Madinah disediakan tempat oleh kaum muslimin. Mereka yang tidak memiliki rumah dan harta akan ditempatkan di Masjid Nabawi Madinah. Bersama Rasulullah, mereka belajar agama dan disebut sebagai ahli sufah. Jika Rasulullah makan, ahli sufah juga makan. Jika Rasulullah lapar, ahli sufah juga lapar. Para ahli sufah mendapatkan makanan dari Rasulullah dan keluarganya. Belajar agama. Abu Hurairah sangat rajin mengikuti pelajaran. Beliau selalu hadir mendengarkan Rasulullah. Abu Hurairah paling fasih di antara ahli sufah. Beliau terus bersama Rasulullah yang disebut mulazamah. Setiap hal beliau hafal perbuatan maupun lafal. Sembari terus belajar, beliau diuji oleh Allah. Beliau sering merasa lapar sejak hidup di Madinah. Abu Hurairah sangat sabar atas ketetapan Allah. Abu Hurairah mengikat batu di perut beliau yang kelaparan. Beliau hampir pingsan saat itu hingga mendapatkan makanan. Bunda Abu Hurairah masih musyrik. Meskipun Abu Hurairah terus berdakwah agar ibunya masuk Islam. Sambil menangis, Abu Hurairah menemui Rasulullah, berharap tulus
berdoa agar ibunya mendapat hidayah. Pintu rumah tertutup ketika Abu Hurairah tidak mendengar langkah kaki Abu Hurairah. Ibunya berkata, "Tetaplah di tempatmu, wahai Abu Hurairah." Air terdengar. Kemudian sang ibu keluar dengan pakaian muslimah. Syahadat pun terucap. Sungguh bahagia Abu Hurairah. Beliau segera menemui Rasulullah. Tapi kepada itu, pada suatu malam, Abu Hurairah sangat lapar. Di luar kebiasaan, beliau pun keluar, bertemu orang-orang yang juga lapar. Mereka pun mendatangi Rasulullah, mengadukan rasa lapar. Rasulullah mengeluarkan wadah berisi kurma. Setiap orang diberi 2 buah, sembari beliau berkata, "Makanlah 2 buah kurma ini dan perbanyaklah minum air. Maka akan mencukupimu untuk hari ini." Abu Hurairah hanya makan 1 buah, 1 lagi dia simpan. Rasulullah kemudian bertanya, "Untuk Allah kamu simpan kurmaku?" Abu Hurairah menjawab, "Aku simpan ini untuk ibuku." Rasulullah mengatakan, "Makanlah semuanya, akan kuberikan tambahan untuk ibumu 2 buah kurma." Cinta terhadap ilmu. Abu Hurairah belajar bersama Rasulullah hanya 4 tahun penuh manfaat. Dari tahun ke-7 Hijriah hingga Rasulullah wafat, lebih dari 505.000 hadis beliau riwayatkan. Abu Hurairah, sang ahli hadis, membagi malam menjadi 3 bagian. Ada bagian untuk membaca Al-Quran, untuk tidur, dan untuk mengulangi hafalan hadis. Pada abad-abad berikutnya, hadis mulai dibukukan. Abu Hurairah adalah nama yang sering disebutkan. Akhir hayat. Abu Hurairah hidup hingga 47 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Beliau mengajar manusia, para tabi'in, juga para sahabat, belajar tentang agama ilmu hadis dari riwayat. Beliau pernah menjadi gubernur wilayah Bahrain. Tetap sederhana, berakhlak luhur, itulah Abu Hurairah. Abu Hurairah wafat di kota Madinah, meninggalkan riwayat hadis Rasulullah untuk infak. Sekian teman-teman, ada yang mau tanyakan? Apakah sudah selesai berceritanya? Apakah sudah selesai? Sudah. Teman-teman, alhamdulillah Kak Averos sudah menyampaikan kisahnya. Saatnya teman-teman bertanya.
Silakan raise hand dengan menyebutkan nama, kota asal, dan level berapa. Dan setelah silakan teman Silahkan teman-teman bertanya, ini kisah seru loh. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan membuat kuis. Insya Allah ada hadiahnya loh teman-teman. Hadiah. Aku boleh bertanya gak? Assalamualaikum, nama saya Koja Fatia Lubis. Ya boleh. Pertanyaannya apa? Kita kuis dulu ya. Mana cepat menghafal hadis? Silahkan Aferos jawab. Ada pertanyaan lagi nggak? Aferos. Assalamualaikum. Nama saya Nafa. Saya dari Pekanbaru. Kisahnya Abu Hurairah berbakti kepada orang tuanya kayak gimana tadi Aferos? Tadi Nafa kelewatan. Silakan Aferos. Jawaban yang pertama tadi, niat karena Allah, sabar, sering diulang. Kalau yang tadi tentang bakti kepada ibu, berbagi makanan. Suaranya agak dikerasin Aferos, nggak dengar. Yang itu berbagi makanan. Mendoakan ibunya. Sabar berdakwah kepada ibunya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh bertanya gak? Boleh. Abu Hurairah meninggalnya tahun berapa? Buat 7 tahun setelah wafatnya, 47 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ada lagi? Assalamualaikum, nama saya Mumtazah. Saya mau bertanya,
Kota Medan. Saya mau bertanya, Abu Hurairah lahirnya tahun berapa dan di mana? Terima kasih. Kata Dini, Abu Hurairah. Iya. Apakah ibunya belum masuk Islam? Abu Hurairah lahir di Ad-Dawsi Al-Yamani. Feros, aku boleh nanya lagi. Ibunya Ibunya Abu Hurairah. Hurairah belum masuk Islam. Tadinya kan belum masuk. Tadinya musyrik. Terus habis itu Jelas. itu berubah. Lalu segera menemukannya. Udah. Tadinya musyrik terus habis itu masuk Islam. Kurang jelas, Feros. Suaranya kurang jelas. Tadinya masih musyrik. Terus habis itu masuk Islam. Rasulullah berdoa, Allahumma. Oh, begitu. Rasulullah berdoa untuk ibunya Abu Hurairah. Iya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Ini ditulisin nih. Jadi tidak bisa membaca. Harusnya udah bisa membaca. Ya, makasih. Makasih ya, Elve. Apakah sudah tidak ada yang bertanya? Terima kasih ya udah memberitahu. Aku mau bagi-bagi hadiah nih. Jawab ya. Insya Allah, hadiah apa? Nanti angkat tangan dulu, terus silahkan pilih yang pertama, angkat tangan. Angkat tangan apa? Maaf, apa Feros nggak dengar? Ya bilang kalau nggak dengar. Apa Feros tadi? Nggak kedengar kedengaran. suara. Nggak kedengar. Kurang kenceng. Nggak jelas. Kakinya apa? Udah jelas belum? Udah. Pertanyaan pertama. Apa arti Ahlus Sufah? Kok sendiri kok nanya.
Masya Allah, ini Tempat hadiahnya. tempat orang kafir. Kan dia musuhku. Tempat berkumpulnya orang kafir. Nggak tahu semuanya. Tidak tahu. Ahlu sufah itu mereka yang tidak memiliki rumah dan harta, akan ditempatkan di Masjid Nabawi Madinah. Jika Rasulullah makan, ahli sufah juga makan. Jika Rasulullah lapar, ahli sufah juga lapar. Sama Rasulullah mereka belajar agama dan disebut sebagai ahli sufah. Pertanyaan kedua. Hikmah dari kisah hari ini. Apa hikmahnya Mbak Nafa? Angkat tangan. Harus bersyukur. Angkat tangan, angkat tangan. Nafa. Apa? Kita harus bersyukur. Terus? Kayak Abu Hurairah ya Pak? Sabar. Sabar dalam apa? Dalam berdakwah. Yang keras suaranya. Pegangnya Sabar sendiri nih. dalam berdakwah. Kemudian bagaimana sama orang tuanya? Sama orang tua yang ke sekolah, sama orang tua yang sopan. Terus rajin belajar. Ya, betul. Habis Yang itu lain rajin ya. belajar juga. Aisy. Jaisi silahkan. Ini anti Jaisi. Belum di-unmute. Nanya berapa pertanyaannya? Jaisi mau jawab juga enggak? Nggak bisa jawab. Enggak apa-apa, pertanyaannya masih sama. Pada ibu Hikmah kisah hari ini. bersabar dalam berdakwah dan bersedekah, terus menyayangi kucing, menyayangi hewan, melalui hadis yang terbanyak dan rajin belajar. Ya, betul jawabannya, teman-teman. Hikmah cerita hari ini, bakti kepada ibu, cinta terhadap ilmu, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam berdakwah. Kurang satu doang.
sama Rafa nanti dapat hadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ada lagi yang mau ditanyain? Enggak. Kalau enggak ada, aku mau pantun nih. Pantun abangnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita jejakkan kaki? Kalau Allah berkahi umur panjang, semoga kita silaturahim lagi. Amin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kita bisa pantun juga ke kakinya. Alhamdulillah teman-teman, karena waktunya sudah habis, berkisahnya kita cukupkan ya. Kata lampai pegang nak. Apa aja? Ada Everas yang sudah menyampaikan kisahnya. Sebelum ditutup, ada baiknya Everas memberikan kesimpulan atau pesan-pesan pada peserta. Inilah cerita hari ini. Bakti kepada ibu, cinta terhadap ilmu, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam berdakwah. Kalau artinya benar itu tadi teman-teman harus teman-teman harus tetap semangat ya untuk hadir di ruang Zoom berkisah ini, banyak ilmunya. Jangan lupa setiap hari Ahad pukul 1 siang ya. Wassalamualaikum. Baiklah teman-teman, kita Jazakillah. ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca ini doa dan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Akan depan ya.